Potsai. Halo sahabat Potsai, apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Pastinya kabar kalian luar biasa kan? Walaupun di kondisi saat ini, kita tetap harus semangat. Baik itu semangat dalam belajar, semangat dalam beraktivitas, dan pastinya semangat dalam meningkatkan imun tubuh kita. Pada kesempatan kali ini, Potsai Sayuka kembali membahas tentang SNMPTN dan SBMPTN. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu SNMPTN dan SBMPTN? Nah, oleh karena itu dengarkan Potsai pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Clemens Mario Hovar Blikubanin, biasa dipanggil Clemens. Dan kali ini saya tidak sendirian, pastinya ada dua orang yang akan menemani saya pada hari ini. Bisa diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Yuliana Haryono atau yang biasa disebut dengan Yuliana atau Yuli. Oke, ini ada Bu Esther. Bu Esther guru di SMA Santo Yusuf, ibu guru bimbingan konseling. Nah, pastinya setelah dua orang tadi memperkenalkan dirinya, teman-teman tidak asing lagi kan pastinya dengan kami bertiga di sini. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan, yaitu tentang SBMPTN dan SNMPTN. Pada pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan mungkin dari Yuliana, apa itu pengertian dari SNMPTN sendiri? Nah, menurut Wikipedia, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau biasanya disingkat sebagai SNPTN maupun SNPTN Premium adalah salah satu bentuk jalur seleksi penerimaan mahasiswa untuk memasuki perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Selain seleksi mandiri serta seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Itu tadi pengertian dari SNMPTN ya? Iya. Oke, sekarang pengertian dari SBMPTN sendiri itu merupakan seleksi bersama dalam penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan negeri tinggi negeri menggunakan pola ujian tertulis, teman-teman. Jadi beda dengan SNMPTN ya, teman-teman. Lalu secara nasional, SBMPTN ini telah menunjukkan berbagai keuntungan dan keunggulan bagi calon mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun kepentingan nasional. Lalu bagi calon mahasiswa, ujian tertulis sangat menguntungkan karena lebih efisien, murah, dan fleksibel karena adanya mekanisme lintas wilayah. Itu tadi pengertian dari SNMPTN dan SBMPTN menurut Wikipedia. Sekarang menurut Ibu Esther sendiri apa sih? Nah, menurut Bu Esther sendiri apa itu PTN SBMPTN dan atau SNMPTN? Ya. Mungkin dari Bu Esther memiliki pendapat lain atau pengertian berbeda. Bisa dijelaskan untuk Bu Esther? Oke, Clemens dan Yuli. Jadi Bu Esther di SMA Sayuka ini kurang lebih hampir 3 tahun. Dan kebetulan ibu yang mendampingi anak-anak terutama di jalur seleksi SNPTN. Jadi begini, betul tadi yang sudah diomongkan oleh si Yuli ya, bahwa menurut Wikipedia adalah SNPTN itu adalah seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi sebenarnya kampus-kampus itu pengen cari bibit-bibit atau mahasiswa. Nah, caranya itu ada 3. Yang pertama itu lewat jalur SNPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lalu yang kedua itu melalui SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Lalu yang terakhir ini adalah jalur mandiri. Tadi jalur SNPTN itu salah satu syaratnya itu anak-anak tidak perlu tes. Jadi kalian cukup punya nilai ketika kalian di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di semester ganjil. Jadi ada 5 semester. Maka buat kalian-kalian nih yang sudah mulai dari sekarang pengen masuk universitas negeri impian, maka harus benar-benar menyiapkan diri, terutama di nilai-nilai. Jangan nanti ketika kelas 10 santai-santai aja dulu bro, ya kan. Nanti kelas 12, kelas 11 baru kalian ngebut. Biasanya ada yang begitu. Benar. Jadi mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu biasanya mengkawal nilai kalian. Jangan sampai nih di bawah KKM. Tentu dong ya kan, karena kita bersaingnya nih seluruh
Indonesia. Jadi itu ya, kalau SNPTN itu menggunakan nilai rapot, kalian tidak perlu tes. Tapi kalau SBM itu kalian harus tes, yaitu tes UTBK. Iya, menggunakan tes komputer itu ya. Lalu kalau mandiri itu menggunakan nilai kalian ketika tes. Seperti itu. Jadi 3 perbedaan ya. 3 perbedaan SNPTN, SBM dan jalur mandiri. Jadi kalau yang SNPTN ini, kalau kalian sudah punya nilai yang bagus dari kelas 10, kelas 11, 12 ya slow aja, kalian nggak perlu belajar untuk tes ya. Tapi kalau yang untuk tes perlu nih buat kalian yang persiapan SBM ikut tryout seperti itu. Kalau jalur mandiri kalian cukup menggunakan nilai kalian di tes SBM. Tadi yang dikatakan oleh si Clement tuh bener tuh, bahwa masuk perguruan tinggi negeri itu memang lebih murah. Sudah pasti ya. Jadi memang itu salah satu daya tarik kenapa kok banyak teman-teman atau anak-anak yang pengen masuk perguruan tinggi negeri, karena biayanya lebih murah. Tapi perlu diingat bahwa daya tampung mereka ini setiap jalur itu beda-beda loh, by the way. Jadi kalau SNPTN ini tergantung dari universitasnya lah ya. SNPTN, SBM, mandiri tentu yang paling banyak itu mandiri. Berarti ada kuotanya Bu ya setiap dari universitas itu. Maka kalian harus cek atau ngikutin universitas impian kalian, guys. Itu tadi penjelasan tentang SNPTN dan SBMPTN yang sangat betul-betul detail sekali ya teman-teman. Terus apa sih Bu keuntungan kita ketika kita lolos SNPTN atau SBMPTN itu? Wah, banyak banget ya. Pertama, buat kalian yang mungkin punya impian nih, ketika kalian pertama kali masuk atau jadi siswa putih abu-abu, kalian punya berharapan, wah nanti aku kalau lulus dari SMA, aku mau nih ke universitas negeri favorit, misalnya kampus Tadika Mesra misalnya ya. Gitu kan ya, yang kelihatan keren, favorit, itu sudah pasti tentu atas kepuasan terhadap diri sendiri. Itu salah satu keuntungannya kalau kalian berhasil dapat kampus impian, apalagi misalnya lewat jalur SNPTN. Cuma buat kalian yang misalnya tidak lolos di SNPTN, jangan sedih, itu tadi masih ada kesempatan lain itu masih ada 2 jalur itu tadi, so jangan putus asa ya. Kalau SNPTN itu tadi yang pertama kepuasan terhadap diri sendiri sesuai dengan harapan, cita-cita gitu. Jadi nanti kemudian kalau kita kuliah itu seneng, semangat ya kan. Kita kuliah pun nggak males-malesan ya kan, karena kita seneng, ini impianku. Memiliki keuntungan tersendiri. Dapat cowok atau dapat cewek itu bonus ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak juga yang pengen meringankan orang tua. Terutama mungkin buat kalian yang mungkin orang tuanya yang ekonominya menengah ke bawah, itu sangat membantu karena harganya jauh lebih murah dari universitas swasta lainnya. Begitu. Lalu kira-kira mungkin dari Yulian ada pertanyaan untuk Bu Esther atau gimana? Kalau misalnya menurut Bu Esther sendiri cara masuknya itu bagaimana? Oke, kita ngebahas yang SNPTN dulu ya guys ya. Oke. Karena ternyata ini detail-detailnya itu banyak ya kan, kalau kita mau baca itu search di Google itu banyak informasi tentang ketiga jalur ini ya. Yang pertama itu SNPTN. Jadi kalau kalian dari yang sekarang ini kelas 10, ini belum terlambat banget nih. Kalian buat nyiapin diri kalian untuk kawal nilai-nilai kalian kalau bisa di atas 8 rata-rata. Di atas 8. Oke. Di atas 8 ya rata-ratanya. Ya memang kampus itu punya ketentuan sendiri sih dalam menentukan siswa ini lolos atau tidak, memenuhi kriteria untuk lolos SNPTN atau tidak. Tapi paling enggak kalian harus berikan yang terbaik, terutama di nilai kalian, karena memang nilai yang akan nanti jadi bahan pertimbangan salah satunya. Maka kalau semisal nih ya, buat kalian-kalian yang ada nilai yang masih di bawah KKM, itu sebenarnya
kalian bisa mengupayakan itu gitu loh. Kalian bisa bisa menghubungi guru. Pokoknya kalian harus berusaha untuk di bagian nilai ini kalian Pokoknya benar-benar nilai ini harus bagus. bener. Terserah kalian mau di kampus mana saja. Yang penting untuk nilai ini sepertinya itu syarat mutlak ya, syarat utama untuk bisa lolos di jalur SNMPTN ini. Itu tadi tentang nilai ya. Jadi pertama persiapan kalian udah punya nilai. Nah, lalu yang kedua pantau terus. Jadi ada yang namanya lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri, namanya LTMPT. Jadi lembaga ini yang selama ini menangani atau yang menyelenggarakan ketiga tes ini tadi. Jadi kalian terus pantau, ikuti IG-nya, ada juga loh ya. By the way, Bu Esther juga update diri juga, follow IG-nya si LTMPT ini karena mereka update info-info terkini begitu. Setelah mengikuti atau follow, cari tahu informasinya di LTMPT, kalian pertama-tama nanti oleh sekolah akan dibagikan angket. Angket ini berisi pertanyaan tentang apakah kalian minat atau tidak. Jadi Yuli, ternyata kakak-kakak kelas yang kelas 12 itu nggak semuanya minat. Jadi kita sebarkan angket yang pertama, siapa yang minat ikut SNPTN di tahun ini misalnya. Nah, setelah didapat sejumlah siswa, misal dari 3 kelas itu ya, dari ketiga kelas itu yang minat hanya 30. Dari IPA 10, dari IPS 1 10, dari IPS 2 10. Akhirnya kami dapatkan total kan 30. Nah, dari situ ternyata LTMPT punya syarat lagi. Kalau 2 tahun lalu itu sih belum ada syarat ini, cuma setelah 2 tahun ini ada, yaitu ketentuan jika sekolah akreditasinya A, kita dapat kuota atau daya tampungnya itu 40% dari yang minat. Jadi kebetulan sekali nih Sayuka ini udah akreditasi A. Akreditasi A. Iya kan? Itu ya. Iya, Clemens, buat kamu ya ada ini ya. Jadi kita 40%, maka kita harus prosentase dari 30 siswa itu 40%-nya berapa. Nah, setelah kita menyaring 40%-nya itu tadi, lalu kita buat peringkat. Peringkatnya berdasarkan apa? Biasanya berdasarkan 5 mapel atau 6 mapel di jurusan. Misalnya nih, kalau si Yulin kan jurusan IPS ya kan? Iya, jurusan IPS itu ada 3 mapel. Kalau dulu tuh diujikan itu matematika, bahasa Inggris, sama bahasa Indonesia. Lalu yang 3 itu dari sosiologi, ekonomi, satu lagi geografi. Nah, kalau IPA sama, hanya bedanya di biologi, kimia, dan fisika. Nah, dari 5 mapel itu nanti kita buat ranking. Tapi perlu kalian ingat, nggak usah khawatir, Bu, nanti nilaiku kalah dong sama anak IPA. Oh, tenang saja, karena perankingan ini itu per jurusan. Oh, jadi kayak IPS rata, sendiri, sama rata IPS semua sendiri. gitu. Bener, exactly. Jadi kalau misalnya IPA yang 10 yang minat, 40%-nya dari 10 siswa itu tadi. Nah, misalnya 40%-nya dari 10 itu misal kita dapat hanya 5 ya, 5. Iya. Jadi kita harus meranking 5 itu, siapa yang peringkat nilainya yang paling tinggi sampai dengan yang rendah. kelima itu tadi. Sama seperti di jurusan IPS begitu. Jadi semua proses ini yang melakukan adalah sekolah. Gitu. Setelah ada perankingan, biasanya siswa harus punya akun ini buat mendaftar. Maka kalian bisa masuk di LTMPT tersebut. Kalian buat akun, lengkapi biodata kalian, pastikan nama, lalu nomor NIK, identitas kalian itu bener nih. Jadi nggak boleh salah Yul, karena nanti ketika kalian dinyatakan lolos, kalian harus membuktikan bahwa identitas itu benar-benar atau sesuai KTP, KK yang kalian miliki. Setelah pastikan semua data itu benar, baru kalian permanenkan data, kalian punya akun, dan nanti ketika ada tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak LTMPT, kalian silakan tinggal daftar. Begitu. Oke, dari sekian banyak cerita yang dijelaskan oleh Bu Esther tadi, mungkin teman-teman juga banyak bertanya nih Bu, kan pasti kita punya angan-angan yang sama, ingin lolos SNMPTN atau SBMPTN.
Nah, dari kita sendiri nih mungkin ada tips dari Bu Esther, gimana sih cara belajar yang efektif untuk kita bisa mencapai target kita, yaitu lolos SNMPTN ataupun lolos SBMPTN. Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Esther. Kan mungkin selama pandemi ini kita Iya, bermalas-malasan males-malesan belajar, kan, tiduran, ada yang pas tiduran. PJJ, tiduran terus. Ada yang cuma main absen HP. aja terus setelahnya tidur. Nah, itu siapa itu? Ghosting ya, hilang gitu ya. Kalau nggak Ada ditelepon yang- gurunya nggak bakal absen. Saya Nah, pernah ditelepon sama Bu Esther. Wah, kena banget kayaknya Bu Bu Esther. Ya. Bu Esther sama Bu Renata. Iya. mungkin ada cara belajar efektif atau tips-tips yang diberikan dari Bu Esther. Oke, morning calling ya. Iya. Pasti buat kalian-kalian yang tiap harinya diteleponin, jangan bosen-bosen ya kan. Jadi tadi cara belajar efektif ya kan. Iya. Saat pandemi ini memang kita semua terkena dampak, sudah pasti ya kan. Iya, ada Terutama yang buat males. buat siswa terutama. Hanya sekarang tinggal begini saja. Saat pandemi seperti ini bedanya. Kalian akan kelihatan atau kelihatan nih seberapa mandiri kalian terhadap diri sendiri. Jadi kalau mungkin siswa-siswa di luar negeri mereka sudah terbiasa kan ya, Terbiasa, sekolah betul. online, Sekolah nggak online. perlu harus tatap Nah, muka. itu. Iya, cuma kalau buat kita, terutama siswa-siswi Indonesia yang tiba-tiba kemudian diserang oleh negara api virus corona ya kan, Corona ya. ya kita ini harus memilih antara aku mau rebahan atau aku mau buat apa, Iya. kan seperti Betul. itu. Nih perlu kalian tahu satu hal yang selalu menghidupi ibu ya sampai hari ini mungkin bisa kalian jadikan motivasi. Saat saya sekarang ini rebahan, di luar sana tuh orang lain tuh sudah buat banyak hal yang sungguh membuat hidupnya itu sukses. Tapi gini Bu, biasanya orang-orang itu kalau udah dikasih kayak apa kata-kata motivasi gitu, nah nanti berubah pikiran lagi Bu. Semangatnya hanya di awal, Iya, seterusnya semangatnya hanya luntur di lagi awal. semangatnya. Nah, Itu ya. Ada yang bilang kayak gini, nanti pokoknya nanti malam aku harus belajar ngerjain tugas. Nanti malamnya nggak ngerjain tugas, buka TikTok, baca webtoon. Mungkin gitu. Mobile Legends Nah. atau PUBG-an ngegame malah. Ada yang ngegame. Wajar sih ya, Clement, Yuli, Bu Esther pun pernah ngalami di fase yang seperti itu. Malamnya udah kayak, besok aku harus produktif, besok Iya. aku harus ngerjain tugas Iya, nih, betul. besok aku harus belajar. Males-malesan. Tapi besok pagi, aduh ngantuk, aduh pusing, Nanti aduh. aja lah. Nah, nanti gitu. aja Ada menunda. waktu lain. Oke. gitu. Terkadang Wajar. tak seindah realita. Wajar sih seperti itu, tapi kembali terhadap diri sendiri. Ya kan, sukses hendaknya dirimu itu kan sebenarnya bukan dari orang lain. Iya. Ya terhadap kemauan diri sendiri. sendiri. Maka saat pandemi ini sebenarnya tantangan besar ini buat kita-kita ya. Nggak cuma kalian siswa aja, guru-guru pun juga iya kan. Buat kita harus belajar mandiri. Kalau dulu mungkin ketika Iya. tatap muka, guru akan datang ke sekolah, ke kelas. Iya, Kelas. lihat Habis itu muridnya. Iya, terus bangunin Clement, ayo bangun Clement. Ayo yang biasanya suka tidur ya Bu. Iya, dibangunkan enak ya kan. Kita ngawasinya juga enak, terus guru juga menjelaskan. Jadi kalian ibaratnya tuh disuapin terus lah ya kan, disuapin terus. Nah sekarang ini bener-bener kalian yang di rumah ya kan. Bu Esther nggak tahu kalian ini Belajar misalnya atau enggak. karena pengawasannya juga kita kan ya nggak bertatap muka, nggak Betul. tahu. Maka itu lagi-lagi kembali sih kepada diri sendiri. Jadi yang pertama, motivasi yang pertama harus punya niat dalam diri sendiri gitu. Terus yang kedua, jangan cuma ngomong aja tadi yang kayak Yuli Iya. bilang ya. Biasanya banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Iya, tapi kalau kamu ingat punya tujuan dalam hidupmu, ya pasti nanti akan buat kamu kembali bersemangat lagi, produktif lagi. Jadi kalau mulai kamu malas, jadi inget-inget lagi, oh iya aku punya tujuan, aku punya cita-cita. Aku mau menampar orang-orang yang kemarin mungkin meremehkanku. Yang Wah. biasanya gak mungkin kamu Nah. bisa, kamu cuma halu Dibalas gitu kan. secara halus, Iya. ibaratnya seperti itu. Sebenarnya itu yang motivasi yang nggak perlu, tapi kalau misalnya itu hasilnya nanti positif ya nggak apa-apa sih, kalian bisa menyemangati kalian sih seperti itu. Maka pandemi seperti ini harapan ibu sih jangan terlalu lama rebahan, Ayo. terlalu miring Yang tidurnya. biasanya rebahan terus. Itu sih ya motivasi belajar yang pertama, niat. Lalu yang kedua, kalian tuh harus punya jadwal belajar yang tetap.
Artinya dalam 1 hari kalian tuh harus belajar. Entah kalian baca, Google, atau ngulangi pelajaran minimal sesuai kemampuan kalian lah. Kalau kalian mulai baca misalnya bisanya selama 30 atau 1 jam, lakukan 30 itu. menit gitu Bisa, baca. bisa. Terus istirahat makan, nanti malamnya Boleh, baca boleh. lagi. Iya, yang paling mengenal diri kita kan ya kita sendiri. Iya. Sendiri. Kita punya gaya belajar masing-masing. Clement punya gaya belajar sambil dengerin musik. Yuli bisa belajar sambil setrika mungkin. Gak usah kok setrikannya Bu. Jadi itu ya, yang pertama niat, lalu yang kedua punya waktu belajar yang rutin setiap hari sehingga menjadi terpaksa, biasa dan jadi kebiasaan kita belajar itu. Maka bukan disuruh, bukan dipaksa, udah jadi kayak kebiasaan, itu rutin sebenarnya. Maka yang membuat berhasil itu sebenarnya kalau misalnya orang pinter itu bisa dikalahkan sama orang tekun. Iya. Tuh. Coba. Ya, Biasanya itu saya punya temen pinter kan Bu. Nah terus ini kayak temen pinternya apa namanya gak ngerjain tugas gitu kan, karena Meremehkan. kadang-kadang males Kadang-kadang gitu meremehkan. kan. Padahal bisa ya. Iya. Terus habis itu saya punya temen lagi yang ini kadang kayak kelihatannya males gitu, tapi diam-diam ini dia udah ngerjain tugas gitu. Tekun, Rajin. orang yang tekun. Iya bener, karena itu memang sangat penting atau berpengaruh ya. Jadi niat, motivasi, lalu punya ketekunan atau jam yang stagnan. Nah berikutnya kalian harus mengatur tempat belajar kalian. Penting ini. Coba bisa dibayangin kalau kalian belajar di ruang tamu, ada banyak aktivitas yang di situ bersamaan. Mungkin bagi beberapa siswa yang punya gaya belajar yang enggak apa-apa bisa aja, tapi ada juga yang Ada enggak yang bisa enggak. loh. Iya, ada yang juga yang Kalau butuh saya, ketenangan. kalau misal saya belajar ya Bu, pokoknya harus diem semua. Aku nggak mau ada sedikit pun suara-suara Gitu gitu. ya. Kayak apa ya Bu? Kayak mengganggu banget. Susah gitu. untuk fokus ya kan. Iya. Nah jadi kalian siapin, misalnya kalian di kamar, kalian paling enggak ya harus punya meja. Terus kalian apa ya yang bikin mood booster kalian itu meningkat? Kalian ada musik atau Biasa ya Bu. Poster. bisa bisa Yang ya hari itu. itu. Atau mungkin bisa sambil video call pacarnya gitu. Aduh, itu tambah nggak konsen nanti belajarnya ya. Nanti malah belajar yang lain. Ups. Tambah nanya, kamu udah makan belum? Nah itu, jadi itu ya yang penting. Moga-moga sih pandemi ini apa namanya nggak menjadikan kita malah lama-lama karena kalau kita menunggu apa ya semuanya akan normal itu, coba kita buang apa namanya sia waktu Buang-buang waktu. berapa Buang-buang lama waktu. Iya, Iya, kan betul. kita juga nggak tahu kan pandemi ini selesainya kapan. Sampai kapan. gitu. Tiba-tiba kita sudah mau SNPTN ya kan, Iya. cepat Mau lulus banget. gitu Nah, kan. yakin lulus ya. Aduh. Gitu sih Clemens ya. Oh, jadi tadi belajar yang secara efektif ya, Bu. Iya. Terus apa sih Bu peran orang tua mungkin yang bisa dikasih terhadap anaknya untuk Support ya. Iya, bisa pasti. ya peran orang tua terhadap anaknya ini apa supaya bisa lolos SNMPTN atau SBMPTN ini, Bu? Oke. Jadi peran orang tua itu sangat penting ya Iya. untuk anak-anaknya. Jadi sebenarnya kalau orang tua itu sounding itu seperti mulai dari kecil itu kalian harus apa namanya, orang tua itu membantu anaknya itu punya impian. Awalnya itu punya impian. Tapi biasanya gini Bu, orang tuanya kan kerja dua-duanya. Nah, Nah, anak iya. ini Ada sendirian yang di kurang rumah, perhatian. ada yang kurang perhatian. Mm-mm. Kalau enggak itu kayak seistilahnya itu bodo amat lah. Kamu mau ngapain, pokoknya kamu harus lulus gitu aja. Gitu ya. Gak usah nilai-nilai bagus banget gitu, gak usah, yang penting lulus. Kan ada pemikiran orang tua yang kayak gitu. Oke. Jadi memang cara mendidik atau cara membesarkan anak-anak itu kan orang tua punya pola masing-masing Iya. ya kan. Nah, Nah. kalau semisal orang tua kalian sibuk bekerja dua-duanya, maka kalian yang harus mendekati mereka, membangun komunikasi. By the way nggak masalah kan? Kalau Nggak misal orang masalah, tua kalian betul. bekerja, toh itu juga untuk kalian. Iya. Nanti pun kalau misalnya kalian kuliah atau melanjutkan studi, kalian juga butuh. Betul, orang tua, Oke, betul. maka kalian yang harus benar-benar aktif. Iya. Kalian cari informasi, lalu kalian ngomong, "Ma, ternyata SNPTN tuh pakai jalur seperti ini loh, Ma. Dan daya tampungnya sekian. Terus di PTN yang aku impikan di sini loh, Ma." Nah,
Jadi kalianlah yang aktif memberikan informasi, menjalin komunikasi dengan mama, dengan papa, seperti itu. Nanti kalau kalian sudah menjalin komunikasi, pastilah orang tua, meski bentuknya kalian tidak bertatap muka, meski kalian harus ngechat ya di WA ya kan, seperti itu. Ya itu salah satu ciri-ciri mulai mau 5.0 ya kan, revolusi industri gitu. Nggak apa-apa, komunikasinya dalam bentuk tidak bertatap muka itu enggak masalah. Kalau kalian bisa pakai chat enggak apa-apa. Gini Bu, kan orang tua kan misalnya mau anaknya masuk di data boga. Nah, tapi anaknya nggak maunya masuk yang lain gitu. Nah, kalau kasus yang seperti berbeda pendapat dengan orang tua. Ya. Nah, ini buat kalian yang misalnya beda pendapat sama orang tua, jangan bertengkar. Kalian ngomongnya jangan pokoknya. Itu salah, karena kalau pokoknya itu kalian nggak punya data, maka orang tidak akan menerima apa yang akan kamu sampaikan. Wong pokoknya orang tua nggak akan tahu pokoknya ini bisa dipertanggungjawabkan kemudian hari atau tidak. Sedangkan orang tua pasti dong ya kan, pengen anaknya sukses ya. Semua orang pasti kayak gitu. Kalau seperti itu datanglah ke guru BK di sekolah kalian guys. Jadi Clemens perlu kalian tahu ya bahwa guru BK itu sebenarnya nggak cuma cari-cari masalah loh. Jadi ngapain ya kan, Bu Esther sendiri aja masalahnya banyak, ngapain cari masalah. Iya, Bu. Jadi peran guru BK itu sangat penting ya. Jadi nggak hanya menangani permasalahan-permasalahan di sekolah, tetapi juga membantu anak-anak yang berprestasi. Maka datang ke guru BK, konseling, menanyakan ini bagaimana caranya. Jadi gini, kalau menurut Bu Esther, kalau misalnya kalian punya jurusan yang beda sama mama ya, mama maunya kamu jadi penerus di perusahaannya papa gitu ya kan. Tapi anaknya nggak mau buka bisnis sendiri gitu. Iya, jadi pertama-tama kalian harus cari informasi. Informasi yang pertama itu detail dari jurusan yang kamu minati. Itu kuliahnya gimana, belajarnya nanti mata kuliahnya itu apa saja, terus yang pasti itu arah karirnya. Jadi kalian sampaikan kepada orang tua kalian, gini loh Pak, jadi jurusanku itu seperti ini, nanti belajarnya seperti ini, arah karirnya nanti bakal seperti ini kayaknya sesuai banget nih sama aku. Loh kok kamu tahu kalau itu sesuai dengan kamu? Kamu datang ke guru BK, kalian bisa tes bakat dan minat sesuai nggak nih sama aku, atau kamu pengen jurusan ini hanya karena biar kelihatan keren mungkin ikut-ikut temen. Bener ya, kebanyakan ikut-ikut temen. Akhirnya nyesel gitu, oh ya kok aku ngikuti temanku ya, padahal aku gak bisa di bidang ini. Nah seperti itu. Maka sebenarnya kalau ngomong sama orang tua, kalian harus punya bukti yang banyak. Ini Pak, ini Mas, seperti ini. Maka mereka nanti akan melanjutkan dengan berdiskusi seiring berjalan dengan waktu. Orang tua percaya sama kita. Jangan berdasarkan pokoknya. Jangan cuma ngomong doang ya, tapi harus dibuktikan. Iya. Terus ini Bu, misalnya ada siswa pada tahun ini tidak bisa atau tidak ada kesempatan untuk daftar SBMPTN. Nah, di tahun berikutnya apakah bisa ia mendaftarkan SBMPTN lagi? Bisa lagi atau cuma sekali? Bisa dong. Jadi kalian itu punya 2 kesempatan. Maka sebenarnya yang UTBK tahun ini, anak-anak yang lulusan tahun lalu bisa sekali lagi. Ya. Maka jangan khawatir ya kalau kalian masih ketinggalan informasi. Jadi kalian bisa daftar atau ikut di tahun ini begitu. Jangan lupa kalau SBM itu kalian benar-benar harus ngikuti website di PTN yang kita mau daftarkan. Karena beda-beda. Berarti dari kita sendiri juga harus aktif ya Bu ya. Benar, itu yang pasti kan seperti itu. Bu Esther akan bantu misal cari informasi dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi, kadang ada siswa yang enggak baca, kelewatan, chatnya malah terhapus seperti itu. Jadi benar-benar kalian kalau memangnya niat dari awal, kalian harus itu. Jangan jaga nih guru BK aja. Catat tanggal-tanggalnya, kapan aku harus buat akun, kapan aku harus daftar, jurusan apa saja. Itu pilihan jurusan itu juga penting. Kalian juga harus cari gimana sih strateginya pilih jurusan-jurusan yang sekiranya mungkin
sesuai dengan diri kalian, daya tampungnya juga banyak gitu kan. Jangan sampai daya tampung dari jurusan yang kita pilih itu misalnya sedikit, daftar banyak, itu maka kemungkinan kecil untuk kalian diterima. Oh ya, Yuli, kali ini Bu Esther mau sampaikan selamat ya buat kakak-kakak kelas kalian. Bu Esther mau sapa-sapa dulu ya. Ini siapa aja Bu yang lolos ini ya Bu? Jadi SNPTN tahun ini yang lolos itu ada 6 kakak kelas kalian. Jadi yang pertama itu selamat ya buat Koje Salin dari 12 IPS 2. Iya. Selamat ya Kak. Iya. Kak Ale ini keterima di jurusan Tata Busana UNESA, Universitas Surabaya. Oke, lalu yang kedua itu ada Kak Yemima. Kak Yemima ini dari 12 kelas IPA. Benar, dari 12 IPA, ambil ilmu kelautan di Trunojoyo, Madura. Oke. Terus yang berikutnya yang ketiga itu selamat juga buat Elizabeth Novelia Cindy, buat Kak Cindy ya. Ambil jurusan psikologi UNESA. Sebenarnya ini dia ini apa namanya? Lintas jurusan sebenarnya. Dia ini jurusan IPA, tapi dia ngambilnya yang psikologi, lintas jurusan ya. Tapi sekali lagi ini berkat Tuhan luar biasa ya. Oke. Terus berikutnya ada Stanislas Rizky, ini dia ambil jurusan hukum Jember. UNED ya gitu. Teman-teman. Iya. Nanti mau jadi apa? Mau jadi pengacara? Banyak. Oke, selamat ya buat Stanis, sekali lagi nggak sia-sia pelayanan Tuhan ya. Stanis ini aktif loh di gereja Santo Yusuf, maka apa namanya luar biasa ya. Bagaimana dengan Kak Glenn? Apakah aktif di gereja? The next, you are the next. Mungkin ya kan? the next. Iya, Amin. Oke, berikutnya yang kelima itu ada Kak Gusti Nathan. Dia keterima di Agroteknologi itu UPN Surabaya. Jadi ada cerita lucu nih sedikit nih tentang si Gusti Nathan ini. Terakhir banget dia ini daftarnya. Bu, please lah aku nih mau daftar gitu. Padahal ini sudah kayak mau mepet gitu kan mau daftarnya. Tiba-tiba rapotnya hilang. Padahal kan tadi Bu Esther sudah mengatakan kalau itu penting rapot itu. Dia cari di sekolah nggak ada, cari di rumah. Terus Bu Esther bilang, Gusti Nathan tak kasih kesempatan hari ini, Bu Esther tunggu kamu. Dia pulang, akhirnya lari, ternyata puji Tuhan di rumah ada. Ternyata dari yang gerutuk-gerutuk ya, yang cuma kayak terakhir ternyata lolos. Puji Tuhan kan ya. Rencana Tuhan itu. Iya, agroteknologi lagi UPN Surabaya ya kan. Terus yang terakhir ini yang buat terobosan luar biasa selama 3 tahun ini, baru Bu Esther hari ini tahun ini ya, yaitu Kak Marcella. Jadi selamat ya Cela ambil teknologi hasil perikanan di UNER guys. Anak UNER. Iya, jadi dulu kakaknya itu ada di alumni sini juga, alumni Sayuka. Kakaknya si Kak Cela ini dulu sempat ikut juga SNPTN tapi tidak lolos, tapi ternyata diwakilkan sama adiknya. Jadi Bu Esther seneng banget selama 2 tahun ini baru Marcella yang lakukan terobosan masuk di UNER. Sebelumnya nggak ada. Oke. Sedikit ya Clemens, sedikit tips ya buat kalian untuk pilih jurusan PTN itu. Jadi kalian harus tahu indeks prestasi. Indeks prestasi itu sekolah kita Sayuka terutama itu banyak alumni itu keterima di mana. Itu jadi kemungkinan besar kita punya ibaratnya kuota di sana. Nah, selama 2 tahun ini kita banyaknya itu di UNESA sama di UPN. Cuman ada juga yang di Trunojoyo itu lewat SBM tahun lalu itu Kak Elsa ada. Udayana juga ada dari IPA itu jurusan ambil arsitek gitu. Iya, satu itu yang di di Udayana itu ambil arsitek ya kan, yang kuliahnya kayaknya mata kuliahnya itu sulit tapi ternyata kita keterima seperti itu. Jadi perhatikan buat Marcella ini benar-benar kejutan. Bu Esther juga ikut bangga gitu ya kan, sebagai gurunya bisa menghantarkan seperti itu. Jadi perhatikan indeks prestasi kita banyak di UNESA dan UPN, sudah pasti kita nanti di sana sudah punya kuota, maka kemungkinan untuk masuk itu ada gitu. Itu aja sih. Jadi kalian yang mau masuk silakan, mau masuk sana juga nggak apa-apa. Iya, karena kan juga udah ada alumni di sana. Jadi kan udah punya kenalan juga di sana.
Baik, terima kasih untuk Bu Esther Iya. karena sudah banyak sekali memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin mau tes SBMPTN atau SNMPTN di tahun depannya. Nah, mungkin juga dari teman-teman harus diingat betul-betul itu kata-kata dari Bu Esther yang sudah dijabarkan tadi, dan kuncinya adalah satu, niat dari kalian. Nah, kalau gak ada niat ya sudah. Nah. Bye. Oke. Terus Clement, hari ini nih hari pertama tes UTBK yaitu SBM ya, lewat jalur SBM ini dilaksanakan. Jadi buat anak-anak kelas 12 Sayuka Wani, semangat ya buat kalian hari ini yang mengikuti tes UTBK. Semoga kalian bisa mengerjakan. Dan yang pasti kalian bisa lolos. Amin. Semoga banyak yang lolos ya. Amin. Amin. Kan banyak gitu kan Bu, yang di TikTok gitu kan muncul FYP kan. Gitu ya. Banyak yang sedih gara-gara nggak lolos masuk. SNMPTN. Iya, jangan sedih. Masih banyak jalan menuju Roma. Oh. Yang penting gagal SNMPTN kali ini. Kalian tahu kan bahwa tadi ada jalur yang lainnya. Gitu. Oke. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kita sampaikan atau kita obrolin pada kesempatan pagi hari ini. Dan teman-teman jangan bosan-bosan untuk dengerin Potsai. Potsai kita itu seru-seru loh, setiap minggunya punya tema yang berbeda-beda. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih juga kepada Bu Esther yang sudah banyak sekali memberikan informasi membuat mata kita melek untuk masa depan kita tuh nggak lama lagi, sebentar lagi tuh masa depan kita gitu. Jadi harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan lebih matang. Mulainya lagi. kapan? Hari ini. Jangan pakai lagunya Anite ya. Oh iya. Hari esok kata nanti. Oke, sekian dari kami bertiga. Tetap semangat untuk yang menjalani tes SBMPTN pada hari ini. Jangan patah semangat dan tetap giat dalam belajar. Nah, semoga kalian yang ujian lulus semua. Amin. Oke. Nah, Terima kasih. terima kasih. Dadah. Bye-bye. Naik sepeda keliling Bombay. Asik. Dadah, bye-bye. Oke.